Banjir bandang tak berhenti meski fenomena siklon tropis Senyar telah sirna lebih dari sebulan lalu. Di wilayah Sumatera, gelontoran air bah susulan dan peringatan cuaca pun kembali disuarakan BMKG seiring potensi hujan sedang disertai angin kencang yang masih mengintai Sumatera hingga 4 Januari 2026. Kondisi atmosfer tersebut memperparah situasi wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari banjir besar pada akhir November lalu. Pemerintah pun mempercepat pembersihan dan normalisasi sungai serta modifikasi cuaca untuk mengantisipasi potensi banjir susulan sering masih tingginya intensitas hujan di wilayah Sumatera. Langkah antisipasi apa yang harus dilakukan warga agar siap jika terjadi banjir susulan dan sejauh mana upaya pihak terkait dalam mengantisipasi banjir susulan? Ya pemirsa, di tengah masa pemulihan ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih mengintai di 3 provinsi di Sumatera. Lantas langkah antisipasi apa saja yang harus diambil agar bencana tersebut tidak kembali terulang? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Mas Army Susandi yang merupakan pakar hidrometeorologi dari ITB. Selamat malam Mas Army. Selamat malam, Terima Mbak kasih Windy. sudah hadir bersama kami. Ya, Terima sehat kasih. selalu. Dan kami juga ingin menyapa sudah hadir Bupati Aceh Timur, Pak Iskandar Usman Alfarlaki. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Windy. Ya, baik. Kami juga ingin menyapa Kapus Datin BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Muhari. Baik. Kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kondisi dan juga cuaca di lokasi. Pak Bupati, boleh diceritakan dengan curah hujan yang cukup tinggi kami dengar di wilayah Bapak ini sampai dengan saat ini apakah masih ada ancaman ataupun potensi dari banjir? Ya, terima kasih Mbak Windy. Memang sejak kemarin itu ada beberapa kecamatan di tempat kami yang curah hujannya sangat tinggi, terutama di Kecamatan Birimbayun, Kecamatan Rantau Selamat, dan Kecamatan Pantai Bidari. Curah hujan ini meliputi kawasan-kawasan di daerah pedalaman yang posisi kecamatannya memang lebih tinggi daripada permukaan laut. Baik. Kalau ancaman dari genangan air memang itu sudah terjadi. Bahkan di salah satu desa, nama desanya Alu Canang, di Kecamatan Birimbayun dan juga Alu Tui, Alu Kol di Kecamatan Rantau Selamat juga demikian. Nah, dari pantauan yang kami lakukan, air sungai, debit air sungai yang keruh juga itu naik dari seperti kondisi biasa. Ini diakibatkan hujan yang dimulai pada malam hari hingga dengan pagi hari. Memang untuk kawasan-kawasan pemukiman yang dekat dengan pinggir jalan negara Medan Banda Aceh, curah hujan itu hanya beberapa jam, 1 atau 2 jam, kemudian hujannya berhenti. Nah, sementara di kawasan pedalaman sana, apabila sore dan malam hari itu kerap sekali hujan dengan yang curah yang sangat tinggi. Baik, Pak Bupati, apakah lokasi yang mengalami banjir ini memang kerap kali terjadi bencana tersebut? Ya, lokasi-lokasi ini ada yang memang menjadi langganan banjir sebelumnya. Kalau hujan dia pasti tergenang, tetapi ada beberapa kawasan tidak. Tapi setelah banjir kemarin, itu lokasi yang saya sebutkan yang sebelumnya walau banjir di kawasan tertentu, airnya tidak akan naik. Tapi sekarang ada beberapa kawasan airnya itu tetap naik, tetap menjadi ancaman bagi warga, dan ini membuat warga trauma. Baik, Mas Army, ini menjadi catatan yang juga sangat menarik. Sesungguhnya bagaimana kondisi atmosfer di wilayah bagian utara Sumatera saat ini? Ya, sebenarnya pada tanggal 1 dan 2 itu 4 kejadian alam terjadi sekaligus. Yang pertama adalah monsun timur laut yang merupakan monsun Asia yang merupakan tanda dari musim hujan. Yang kedua adanya pergerakan angin baratan. Dan kedua-dua ini bertemu dalam suatu daerah konvergensi menyebabkan hujan.
Ditambah lagi ada badai Iggy. Badai Iggy ini sehingga kombinasi 4 ini membuat wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini merupakan daerah yang dihujani terus-menerus. Malah saya hitung sampai 24 jam. Artinya kondisi cuaca yang cukup ekstrim, 24 jam dibasahi di kondisi yang saat ini sudah sangat jenuh sekali tanah kita. Sehingga dengan cara jual tadi, dengan curah hujan sedikit saja, katakan sedikit saja, dia sudah melimpah sampai permukaan. Artinya apa? Yang terjadi adalah aliran permukaan, artinya aliran yang tidak lagi ke tanah tapi di permukaan tanah. Sehingga banjir terjadi di 3 wilayah ini. Baik, ini juga kita tampilkan di layar kaca bagaimana sesungguhnya Betul. kondisi atmosfer. Ya, betul. Yang Bisa pertama ini adalah dijelaskan? monsun Asia Timur, merupakan pertanda aktifnya musim hujan kita. Baik. Yang kedua adalah pergerakan dari aktifnya angin baratan. Jadi semua menuju ke arah Sumatera dan Jawa. Yang ketiga adalah mereka bertemu di daerah konvergensi. Dan keempat, kita masih ada pengaruh dari badai siklon Iggy. Dan menyebabkan ketiga daerah tadi, keempat-empatnya bertemu dalam suatu tempat sehingga menyebabkan kondisi kita menjadi curah hujan yang terus-menerus. Sehingga kalau saya lihat ini ada beberapa tempat seperti contoh di Sumatera Barat. Curah hujan itu dalam 24 jam itu konstan lebih kurang sekitar 90 mm. Atau sepertiga dari waktu kejadian senyar itu. Ini cukup besar, apalagi kita ketahui limpasan permukaan menjadi hal yang terjadi walaupun sedikit air hujannya. Saya kira ini daerah-daerah, bayangkan itu dia kelihatan sekali tuh, curah hujannya terus-menerus selama lebih kurang 24 jam. Itu bergerak setiap 3 jam, maka menyebabkan kita menjadi daerah yang menjadi daerah genangan. Baik. Pak Abdul Muhari, sudah bisa kami sapa Pak Abdul Muhari, dari data dari BNPB sendiri, titik mana saja yang menjadi perhatian dengan adanya banjir di wilayah di 3 provinsi di Sumatera, Pak Abdul Muhari? Iya, hasil laporan dari lapangan yang kita dapatkan untuk Sumatera Barat itu di Kota Padang dan Kabupaten Agam, dan juga ada beberapa titik yang sudah beberapa kali seperti di Kelok 28 Maninjau dan Batu Busuk ya di Sumatera Barat. Kemudian untuk Aceh ini sebenarnya meskipun kita masih atensi di Biren, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Tetapi alhamdulillah dalam beberapa hari ini meskipun hujan turun dengan durasi cukup lama, luapan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan bisa segera surut. Kita di lapangan selain melakukan modifikasi cuaca secara sangat intensif, kita juga mengoptimalkan dan mempercepat pekerjaan normalisasi beberapa titik sungai yang saat ini memang kapasitasnya sudah tidak seperti saat sebelum bencana ya. Ada beberapa sungai yang juga alirannya malah sudah berubah sama sekali, berbeda sama sekali dari aliran awal. Dan kita sudah mengidentifikasi beberapa titik-titik yang merupakan sumber luapan air pada kejadian banjir susulan 1 minggu yang lalu, sehingga di sini kita coba percepat upaya pendalaman dan normalisasi sungai. Baik. Beberapa hal kemarin yang akan dilakukan oleh pemerintah sewaktu Bapak Presiden ke Aceh Tamiang, misalkan dari Bapak Menhan menyatakan akan melakukan pendalaman dari hulu naik ke atas, kemudian ada beberapa alat berat juga akan dioptimalkan oleh Kemenko Infrastruktur untuk mempercepat normalisasi sungai dan seterusnya. Jadi sisi pemicunya, sisi cuacanya kita upayakan dengan modifikasi cuaca. Baik. Sedangkan sisi daratnya untuk penampang airnya kita optimalkan dengan normalisasi sungai, Mbak Windy. Baik, Pak Bupati, untuk warga Bapak sendiri yang terdampak dari bencana banjir ini, apakah ini artinya mereka harus kembali mengungsi, Pak Bupati? Diharuskan untuk mengungsi karena memang genangan air yang naik itu masih dalam pantauan. Jadi saya juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan desa untuk terus memantau baik siang maupun malam. Jadi laporannya disampaikan ke saya itu per 3 jam sekali. Ya, kita memantau misalnya malam laporannya seperti apa, pagi laporannya seperti apa. Tadi pagi saya menerima laporan lagi dari pihak desa bahwa
kondisinya sudah aman dan Sudah. sudah bisa dikendalikan. Jadi warga juga tidak panik, tidak perlu mengungsi, tetap di rumah masing-masing. Baik. Namun setiap adanya curah hujan yang tinggi, kita selalu menginformasikan ke seluruh pihak jajaran desa dan kecamatan untuk menyampaikan laporan kepada kami agar kita memudahkan mengambil tindakan apakah proses evakuasi atau tindakan-tindakan lain untuk penyelamatan warga di desa-desa yang terutama kawasan pedalaman itu. Baik, Pak Sarmi, salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB adalah Ya. modifikasi cuaca. Apakah Betul. ini bisa dikategorikan efektif? Ya, saya kira kalau pengalaman saya, modifikasi cuaca jika dilakukan secara bersamaan dalam konteks lebih dari satu pesawat itu akan efektif. Nah, kenapa? Karena kalau satu, kemungkinan besar luas area itu tidak akan bisa dicakup semuanya begitu. Baik. Jadi saya sarankan, saya kira TNI sudah turun, gunakan pesawat TNI, kalau perlu 3 pesawat sekaligus terbang. Sehingga wilayah-wilayah yang kita ingin jatuhkan wilayah itu dan tidak ingin jatuhkan wilayah itu akan bisa kita lakukan. Saya kira pengalaman saya begitu. Jadi sebaiknya lakukan jangan satu pesawat, 2 atau 3 sekaligus, itu akan lebih efektif. Baik, baik. Dan saya menarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, informasi 3 jam itu sangat betul sekali itu. 3 jam. 3 jam. Kenapa? Karena BMKG pun juga lebih agresif 3 jam sebaiknya. Dan juga lokasinya spesifik. Jangan lagi kecamatan, sebaiknya per desa. Oh. Karena saya tahu saat ini masih informasinya masih prediksinya per kecamatan, diperkecil lagi Diperkecil per lagi. desa atau kelurahan. Sehingga informasi itu akan lebih memudahkan di mana kita akan mobilisasi dan sebagainya. Baik. Sehingga BPBD atau BPBA akan lebih efektif melakukan antisipasi di lapangan. Baik, Pak Muhari, titik mana saja sesungguhnya yang menjadi prioritas kewaspadaan dari BNPB nanti dijawab usai jeda ya Pak Muhari. Kami masih akan kembali pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali usai jeda.